Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa pecinta ngaji Lansia TV yang dirahmati oleh Allah, sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, kami mohon meluangkan waktu sejenak untuk subscribe channel kami ini. Semoga bermanfaat, berkah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih, syukron katsira, jazakumullahu khairal jazaa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ada tasdid, hayyu ditekan tahan ya. Hayyul qayyum, ini juga tasdid, qayyum ada di bunyinya hayyul qayyum. Jadi harus dibetulkan ya. Ini ha bersih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini juga illa. Lalu ini haknya pendek. Ilaha illa ilaha illa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu, ini panjang. La ta'khudhuhu sinatun. Ini ada idgham bi gunnah, masuk, dengung ditahan. Sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini dotnya rendah ya. Fil ardh atau separuh. Fil ardh. Artinya dotnya jangan sampai hilang, jadi harus tetap dibunyikan sedikit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Man dzalladzi yashfa'u
yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ini ikhfa, nun bunyi nun disamarkan ke zal. Man dzalladzi, ini tasdidnya ditahan ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu, yashfa'u nya pendek, yashfa'u 'indahu, jadi langsung yashfa'u 'indahu, ini ain yashfa'u 'indahu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, lamnya ditasydid illa bi'idznih. Idznih tidak boleh mantul, idznih tidak boleh, jadi idznih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini ma-nya langsung langsung ke ma. Ya'lamu ma, tidak boleh ya'lamu ma, ini karena harus dipendekkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhituna bi syai'in, ini nanya pendek, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, ini didengungkan ya, idgham bi gunah, bi syai'in min 'ilmihi wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Panjang, 6 hitungan jari atau 6 harokat. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a, ini satu ketukan wa, si'a tadi pendek-pendek. Wasi'a kursiyyuhu, ini ditasydid, tahan. Kursiyyuhus samawati, ini juga. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini ya-nya disadid aliyul wa huwal aliyyul azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini ada waqaf jim, boleh berhenti ya, boleh terus. Jadi tanda waqaf jim ini menandakan boleh berhenti di sini, boleh dilanjutkan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Para pemirsa, inilah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran sesuai dengan informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Sayyidina Umar ibnul Khattab keluar menemui orang banyak yang mereka pada terdiam. Lalu Sayyidina Umar bertanya, siapakah di antara kalian yang mengetahui ayat Al-Quran manakah yang paling agung? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, engkau bertanya kepada orang yang tepat. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini kisah Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran yang paling agung ialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Al-Baqarah ayat 255 atau dikenal dengan nama ayat kursi. Kalau kita browsing di internet, maka ayat kursi ini paling dikenal atau lebih dikenal ayat pengusir setan. Apakah betul? Ya, betul. Ini adalah ayat yang paling ditakuti oleh jin maupun setan. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Suratul Baqarati fiha ayatun sayyidatu ayil Quran la tuqra'u fi baitin fihi syaitonun illa kharaja minhu ayatul kursi. Surat Al-Baqarah, di dalamnya terdapat sebuah ayat. Sebuah ayat itu menjadi penghulu, menjadi bosnya semua ayat Al-Quran. Tidak sekali-kali ia dibaca di dalam sebuah rumah yang ada setannya, melainkan setan itu pasti keluar darinya. Apakah itu? Ayat itu adalah ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Hal yang sama diriwayatkan melalui jalur lain, yaitu dari Zaidah
dari Hakim Ibnu Jubair, lalu Ibnu Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih, tetapi keduanya yaitu Imam Bukhari maupun Imam Muslim tidak mengetengahkannya. Mengenai ayat kursi sebagai pengusir setan, ada sebuah kisah dari Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah diserai tugas memegang kunci Baitul Mal, yaitu rumah atau perbendaharaan harta kaum muslimin pada waktu itu, yang di dalamnya terdapat kurma. Jadi kurma-kurma dikumpulkan di Baitul Mal. Nah, pada suatu hari beliau Abu Hurairah berangkat menuju rumah sedekah atau Baitul Mal tersebut dan membuka pintu gudangnya. Ternyata beliau menjumpai buah kurma telah diambil sebanyak segenggam tangan penuh. Di hari yang lain beliau memasukinya dan menjumpainya telah diambil sebanyak segenggam tangan penuh pula. Pada hari ketiganya beliau kembali memasukinya, ternyata kurma berkurang lagi sebagaimana hari yang sebelumnya. Kemudian Abu Hurairah melaporkan hal tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, "Apakah engkau ingin menangkap musuhmu tersebut, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Ya." Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila kamu membuka pintunya, maka katakanlah, Maha suci Tuhan yang telah menundukkanmu kepada Muhammad." Maka Abu Hurairah berangkat dan membuka pintu rumah sedekah, lalu mengucapkan, "Maha suci Allah yang telah menundukkanmu kepada Muhammad." Dengan tiba-tiba muncul sesosok makhluk di hadapannya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Wahai musuh Allah, kamukah yang melakukan ini?" Ia menjawab, "Iya, lepaskanlah aku. Sungguh aku tidak akan kembali lagi. Tidak sekali-kali aku mengambil ini melainkan untuk ahli bait dari kalangan makhluk jin yang miskin," kata si makhluk tadi. Maka Abu Hurairah pun melepaskannya. Pada hari yang kedua jin itu kembali lagi. Begitu pula pada hari yang ketiganya. Abu Hurairah berkata, "Bukankah kamu telah berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan kembali lagi? Aku tidak akan melepaskanmu pada hari ini sebelum aku hadapkan kamu kepada Nabi Muhammad SAW." Makhluk yang ternyata jin itu menjawab, "Tolong jangan kamu lakukan itu. Jika kamu melepaskan diriku, aku sungguh-sungguh akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang bila kamu ucapkan niscaya tidak ada satu jin pun yang mendekatimu, baik jin kecil maupun jin besar, jin laki-laki maupun jin perempuan." Abu Hurairah bertanya, "Kamu sungguh akan melakukannya?" Jin itu menjawab, "Iya." Abu Hurairah bertanya lagi, "Apakah kalimat itu?" Lalu jin itu membacakan ayat kursi hingga akhir ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. Maka Abu Hurairah melepaskannya. Lalu jin itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Selanjutnya Abu Hurairah menuturkan hal tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Tidakkah kamu tahu memang hal tersebut adalah seperti apa yang dikatakannya?" Jadi Rasulullah membenarkan apa yang sudah dikatakan oleh jin tersebut. Itulah salah satu faidah atau manfaat dari ayat kursi yang dikenal luas sebagai ayat pengusir setan, dan untuk prakteknya bisa dibaca tiap malam sebelum tidur atau tiap sehabis sholat atau tiap pagi, tiap sore. Tidak ada aturan yang baku. Namun khusus untuk pembacaan ayat kursi setelah sholat ada sebuah hadis yang mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta." Man qara'a, barang siapa membaca ayatal kursi, membaca ayat kursi fi duburi kulli sholatin, sehabis setiap sholat, maktubatin sholat fardhu 5 waktu, lam yamna'hu, maka tidak ada penghalang baginya min dukhulil jannah, untuk masuk surga, illa ayyamuta, kecuali dia telah mati. Artinya selama
dia mau membaca ayat kursi sehabis sholat, ketika dia mati maka tidak ada lagi penghalang untuk dia masuk surga. Oleh karena itu, marilah kita mendawamkan atau merutinkan membaca ayat kursi ini minimal sehabis sholat 5 waktu. Dan juga sebelum tidur atau pagi atau sore, insya Allah kita dijaga oleh Allah, karena ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Bagi para pemirsa yang ingin memiliki flash disk mengaji pelan, versi pemula, versi lansia dengan huruf besar, kita menyediakan flash disknya. Flash disk ngaji lansia surah-surah pendek juz 30 yang berisi koleksi juz 30 mulai surah An-Naba sampai An-Nas. Silahkan diorder melalui WhatsApp kami di layar ini, atau di bawah video ini ada deskripsi, ada nomor WhatsApp. Silahkan kontak kami untuk info lebih lanjut. Insya Allah dengan memiliki flash disk tersebut, Bapak Ibu bisa menonton video, menyimak tanpa iklan, tanpa biaya internet, bisa diputar di smart TV, laptop, atau di HP. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.